Halo, kembali lagi di channel Rahasia Sukses. Pada kali ini kita akan membahas sebuah perusahaan yang IPO-nya memang belum terlalu lama. Dan saham itu adalah OBM Dricem Tbk. Jadi ini kelihatan ya pada saat pembukaan di sini sempat diturunin, sekarang udah masuk ke harga pembukaan lagi. Jadi dia sedang membentuk cup dan sekarang sedang membentuk handle-nya gitu ya. Cuman bagusnya adalah pada saat ketika ini lihat nih volumenya udah tinggi-tinggi pada saat kenaikan ini gitu ya. Sekarang lagi ada konsolidasi distribusi ketika orang apa namanya mulai menjual gitu ya, taking profit. Mungkin orang-orang yang beli di sini ini taking profit. Di sini udah mulai turun dan paling suka adalah di sini lihat volumenya udah nggak ada nih ya. Di sini volumenya udah turun banget. Dan saya paling suka dengan yang namanya, dan ini udah ada pantulan sekali, ini jadi resisten drawing tools. Nah, ini dia jadi resisten di sini 151 dan supportnya tentunya di 142. Nah, jadi ketika ada padat kayak gini gitu ya, sebetulnya ini yang paling-paling disukain gitu ya kan kalau saya gitu ya. Volatilitasnya 5% lumayan, ketika break di sini kemungkinan dia bisa naik tinggi gitu ya. Jadi daripada sebetulnya ya dibandingkan si wedge falling wedge gini nih, falling wedge. Nah, ini masih seperti ini nih lihat nih. Jadi ini bagusnya adalah ini. Sekarang tuh dia menentukan apakah dia mau naik atau turun gitu ya. Ini benar-benar dijaga di hari terakhirnya. Jadi ini pivot pointnya benar-benar terbentuk seperti itu. Dan ini saya lebih suka daripada yang cuman misalnya kayak bentuknya kayak gimana ya. Kemarin yang break seperti itu adalah Akra. Oh, ini nggak terlalu kelihatan sih. Coba kalau kita lihat RMKI aja ya, beberapa hari lalu sempat break. Ini juga saya sukanya cuman karena, nah, nih, dia pada saat ada yang seperti ini gitu ya, ini falling wedge. Nah, sebelum sebelum dia break nih, yang paling disuka adalah ini nih, ketika ada padatnya kayak gini terus break gitu. Nah, ini yang paling 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 gampang buat dilihat sih gitu ya. Sedangkan kalau dia break di sini gitu ya, itu biasanya paling nggak tahu ya, saya ngerasanya cukup sulit gitu ya untuk ditangkap. Kalau kayak gini kayak ada aba-aba dulu gitu. Kadang kan kalau 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 saham yang break-break seperti ini biasanya pagi-pagi tiba-tiba harus sudah siap nih. Tiba-tiba udah dinaikin di harga segini, tapi harga segini apakah yakin beli atau enggak gitu. Ini juga udah cukup ini ya, membentuk. Katanya sih energi menarik gitu ya. Coba kita lihat aja gitu ya, apa saham ini bisa naik lagi atau enggak gitu. Ini juga baru IPO, belum terlalu tinggi. Sekarang udah cukup menarik sih gitu ya, di saat dia bisa break lagi gitu ya. Balik lagi ke si OBMD. Nah, jadi sini pun sama ini. Sebetulnya ini kan penurunan seperti ini, tapi ini udah mulai membentuk yang namanya uh, higher low gitu. Dan ini sedang naik uptrend walaupun memang belum si MA200-nya gitu ya. Tapi di sini kalau dibandingkan yang IHSG pun kelihatannya ya ini perusahaan yang setting up di saat IHSG turun gitu ya. Jadi cukup menarik sih ini gitu ya. Kita lihat sih berita-beritanya. Kenapa berita itu penting? Sebetulnya itu katalis ya gitu ya. Semakin orang diberitain sebetulnya kayak marketing gitu ya. Oh, marketing, oh ini beritanya bagus gitu. Akhirnya jadi banyak orang yang berniat untuk membeli, semakin banyak demand, semakin banyak kenaikan harga yang lonjakan ya. Oke. Lonjakan revenue PTDU dan OBMD terrefleksi di harga saham. Berarti bagus nih gitu ya. Dia adalah produsen bahan aditif berteknologi serat untuk aktivitas pengeboran. Penjualannya naik 80,5% dari 14,29 menjadi 25,8 miliar. Berarti bagus nih ya. Kenaikan penjualan.
capai target ya, berarti capai target. Sisanya kalau enggak, oke, berarti beritanya nggak terlalu banyak, itu udah di Desember gitu. Jadi berita-berita terakhirnya ini, maka kita lihat si laporan keuangan lainnya, si marginnya dan si net income-nya. Karena kalau di Minervi ini dia ngelihat fundamentalnya di antara tiga itu. Faktor adalah target pemerintah menggunakan penggunaan produk lokal. Berarti didukung nih ya dengan ini. Pemerintah punya penjualan lokalnya meningkat tinggi nih si OBMD ini gitu ya. Jadi ya seharusnya sih kalau memang ada kebijakan pemerintah ya semakin lama semakin bagus. Ada kontrak tapi dia tidak dijelaskan mengenai si net income-nya. Jadi ini seolah-olah kalau cuma zat aditif itu kayak ini ya, mungkin kayak suplemennya atau bahan tambahan untuk minyak gitu ya. Pengeboran kan, drill pengeboran chemical. Jadi kita lihat dulu nih gitu ya, bagaimana sih kinerja pasar domestik. Ini berita yang sama. Nah ini dia, laba bersih setelah pajak 6,45 miliar, melesat 347,91%. Nah, berarti ini adalah perusahaan turnaround yang seharusnya luar biasa gitu ya, ini beritanya gitu. Apakah sahamnya udah price in? Mungkin udah price in. Ini tuh beritanya di Juni ya. Juni 8. Kita lihat nih di Juni 8. Nah, berarti ini udah kenaikan ini nih. Ini tanggal 6, 7, 8. Jadi kenaikan ini adalah kenaikan berita. Tapi maksudnya dia udah dari sini gitu ya, udah sempat naik. Udah naik 100% berarti. Udah naik 100%, lalu dia terkoreksi 28%. Masih cukup menarik sih gitu ya, naiknya segitu, cuman koreksinya 28%. Jadi ya semoga si saham ini bisa membawa keuntungan untuk kita semua. Oke, sampai di sini dulu video ini. Jangan lupa like atau komen jika kalian tanyakan, share dan diskusikan dengan kalian, dan yang terpenting tekan tombol subscribe. Sampai bertemu di video selanjutnya. Terima kasih.